Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojawadi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh halayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Ini cerita tentang seorang gadis yang memiliki kelebihan aneh. Kita sebut saja namanya Alia. Gadis asal Bali ini berparas sangat cantik. Kalau artis, mungkin dia mirip Laura Basuki kayaknya. Alia ini kuliah di Universitas Swasta di Jakarta, Fakultas Kedokteran semester akhir. Keinginannya untuk menjadi dokter memang mendorongnya tekun untuk menyelesaikan kuliahnya tepat waktu. Dia nggak pernah pacaran dan jarang bergaul. Kerjaannya sehari-hari cuma belajar dan belajar. Selama hampir 4 tahun Alia menetap di Jakarta. Selama itu juga dia tinggal di sebuah apartemen mewah milik tantenya. Sendirian, nggak ada yang menemani. Tapi sahabat baiknya, April, sering numpang nginep di situ. Di Jakarta, April memang satu-satunya orang yang paling dekat sama Alia. Mereka itu ibarat botol sama tutupnya, selalu nempel. Kemana-mana selalu berdua, nggak pernah terpisah. Kalau terpisah pun nggak akan lama. Sebentar kemudian pasti nemplok lagi. Begitulah botol. Alia dan April. Nah, di sini ceritanya Alia memiliki kelebihan aneh. Sejak ia pertama kali belajar membedah mayat, seseorang 2 tahun lalu, Alia jadi sering mengalami sesuatu yang aneh-aneh. Alia kepikiran bahwa ini bukanlah sebuah kelebihan, melainkan sebuah kutukan. Bagaimana tidak? Alia bisa mencium bau kematian seseorang. Ingat, bisa mencium bau kematian seseorang. Bau di sini adalah bau dalam arti yang sebenarnya loh. Alia benar-benar bisa mencium bau menyengat dari tubuh seseorang yang akan mati. Bau yang cuma bisa dihembus oleh penciuman Alia. Baunya sangat menusuk hidung. Lebih busuk dari bau bangkai manusia yang tergolek berminggu-minggu. Alia bisa tahu nyawa seseorang akan diambil begitu dia mencium bau busuk itu keluar dari tubuh orang yang bersangkutan. Bau yang sangat khas. Pernah suatu ketika Alia mencium bau busuk yang sama. Tiba-tiba menyeruak memenuhi kamar apartemennya. Bau itu sangat menyengat. Dia terbangun dari tidur siangnya karena aroma itu membuat nafasnya sesak. Kebetulan ia nggak lagi ditemani April. Meskipun ini bukan pengalaman pertamanya mencium bau kematian, Alia tetap kaget. Di apartemennya nggak ada orang sama sekali selain dia. Alia berusaha memastikan diri kalau bau itu nggak keluar dari tubuhnya. Bukan, bau itu nggak keluar dari tubuhnya. Sesaat Alia menarik nafas lega. April, lo di sini? Teriak Alia spontan. Iyalah, siapa lagi orang yang dia duga kalau bukan sahabatnya itu? Cuma April yang menyimpan kunci duplikat apartemennya. Lagi pula, April itu orangnya memang suka iseng. Seringkali dia menggoda Alia kalau melihatnya lagi murung. April memang solid. Nggak ada orang yang bisa mengerti keadaan Alia selain dia. Itulah kenapa Alia sangat menyayanginya dan sekarang jantung Alia sedang berdegup kencang mengingat takut terjadi apa-apa sama si April. Alia benar-benar berharap sahabatnya nggak ada di apartemennya. Dia nggak akan rela kalau bau busuk itu keluar dari tubuh April. Kalau sampai terjadi, tahu dong artinya. Syukurlah, memang bukan April. Saking paniknya, Alia langsung nelpon April untuk memastikan keberadaannya. Ternyata April masih di rumahnya, lagi siap-siap ngejemput Alia. Alia menarik nafas lega di balik sapu tangan yang menutupi hidungnya. Lalu, tiba-tiba, rusak, blar, tek, dung.
Blub. Alia mendengar suara benda jatuh terbanting. Suaranya sangat memekakan telinga. Sangat keras. Alia terperanjat. Secepat kilat dia mendekati arah suara itu. Alia berlari ke arah balkon dan benar saja, seperti apa yang diduganya. Dua orang petugas yang sedang mengecat dinding apartemen terperosok bersama gondola yang dinaiki mereka. Mereka terjatuh dari ketinggian 11 lantai, tepat lokasi Alia berdiri sekarang. Alia melongo, mulutnya menganga, matanya membelalak, menatap kondisi mereka. Pantas saja bau yang dia cium lebih menyengat daripada biasanya. Ternyata korbannya lebih dari satu orang. Alia semakin mengerti sekarang. Semakin banyak nyawa orang yang akan diambil, maka semakin menyengat bau yang diciumnya. Mata Alia berkaca-kaca menahan sedih. Pikirannya berkecamuk. Itu salah satu pengalaman mencekam yang pernah menimpa Alia. Ada lagi pengalaman mengerikan lainnya. Alia nggak pernah lupa. Ada berapa banyak kematian yang pernah diciumnya. Semuanya selalu membuatnya syok. Ini yang selalu membuatnya murung dan Alia nggak pernah cerita sama siapapun, termasuk April. Termasuk ketika dia mencium bau bangkai yang keluar dari tubuh pacarnya April. Ya, 6 bulan yang lalu, Roy, pacarnya April meninggal dunia pada usia muda. Roy memang pesakitan. Selama hampir 2 tahun dia mengidap tumor ganas di kepalanya. Saat Roy diopname, April mengajak Alia menjenguk pacarnya itu. Dengan sukacita, April mengabarkan bahwa kondisi Roy udah membaik. Dia ingin berbagi kebahagiaan bersama Alia, makanya dia mengajak soulmate-nya itu menemui Roy, pacar yang sangat dicintainya. Alia tahu itu. Tapi Alia memulai lagi mimpi buruk itu. Alangkah terkejutnya dia saat memasuki ruangan perawatan Roy. Dia kembali mencium aroma kematian itu. Dan jelas bau itu keluar dari tubuh Roy. Alia menahan nafasnya. Ini aneh. Padahal Roy baru saja dipindahkan dari ruang ICU karena kondisinya sudah stabil. Wajah Roy pun terlihat lebih segar. Beberapa kali Alia melihat dia tertawa bersendak gurau bersama April. Tapi Alia tahu itu bukan pertanda baik. Alia nggak memperdulikan bau yang diciumnya atau kematian yang akan segera dilihatnya. Yang Alia pikirkan cuma perasaan April. Dia tentu akan merasa terpukul atas kehilangan Roy. Kasihan April, batin Alia. Secara refleks, Alia meraih tangan April dan menggenggamnya kuat-kuat. April tersenyum penuh arti, sementara Alia malah berkaca-kaca. Dia nggak sanggup membayangkan duka yang akan dialami sahabat satu-satunya itu. Yang Alia takutkan pun seperti biasa terjadi. Roy tiba-tiba berteriak. Kedua tangannya mencengkram kepalanya. Dia seperti menahan rasa sakit yang gak terkira. Tubuh Roy menegang, otot-ototnya kaku, napasnya tercekat. Roy pun mati. Lokasi kampus pukul 2.30 siang. Al, ntar malam kita mau berangkat bareng gak ke acara ultahnya Erik? Tanya April. Gak usah, April. Restonya kan jauh, ntar lo muter lagi. Gak apa-apa kali, Al. Perasaan gue gak enak nih kalau ngebiarin lo berangkat sendiri. Tukas April lagi. Ih, kamu kok baik banget sih. Pokoknya gak usah deh, jawab Alia sambil mencubit pipi April yang kelihatan tembem. Begitulah keakraban mereka. Erik ini teman satu kampus mereka. Dia mengundang 30 orang temannya buat ngerayain ultahnya yang kedua-dua di sebuah restoran. Malam harinya, sekitar pukul 6.45 petang, Alia sudah siap berangkat. Dia udah nyiapin penampilan terbaiknya, seperti yang sudah direncanakan. Alia berangkat sendiri mengendarai mobil pickup kesayangannya. 1 jam kemudian Alia tiba di TKP. Alia datang terlambat.
Semua teman-teman kampusnya udah berkumpul dengan anggunnya Alia memasuki ruangan mewah itu. Tapi langkah Alia tiba-tiba terhenti karena merasakan sesuatu yang udah nggak asing lagi di penciumannya. Alia terperanjat bukan kepalang. Ya, bau mematikan yang terkutuk itu datang lagi. Lalu Alia lenyap seketika, menahan bau busuk yang lebih menyengat dari biasanya. Sangat menyengat. Lebih menyengat dari bau yang dia cium saat melihat kematian petugas di apartemen dulu. Secara spontan Alia menutup hidungnya dengan sapu tangan yang dibawanya. Mukanya terlihat pucat. Kaki Alia gemetar. Hampir saja dia roboh kalau saja Erik nggak menahannya. Hei, kamu nggak kenapa-napa, Al? Kayak orang ketakutan gitu, sapa Erik. Alia berdiri terpana. Matanya memandang ke seluruh penjuru ruangan. Nafasnya menderu. Dia menatap satu persatu kawan-kawannya yang ada di situ. Hei, Alia, Erik menegurnya. Dia heran melihat ekspresi wajah Alia yang terlihat panik. Aku nggak apa-apa, Korik. Oh iya, selamat ulang tahun ya, jawab Alia dengan suara terbata-bata. Alia nggak cuma menyalami Erik, tapi dia juga memeluknya, lalu menciumi baju Erik dengan gelagat yang membuat Erik heran. Erik tahu benar kepribadian Alia, dia bukan tipe orang yang sembarangan meluk pria. Alia mau mastiin keluar dari tubuh siapa bau busuk yang mematikan itu. Hasilnya bukan dari tubuh Erik. Sorry ya, aku terlambat nih, sambung Alia penuh semangat. Ternyata bukan Erik aja yang dipeluk, melainkan semua kawan-kawan yang ada di situ pun gak lepas dari rangkulan Alia. Semua orang memandangi perilaku Alia dengan takjub. Orang yang dikenal sangat kalem ini ternyata berjiwa sosial juga, pikir mereka. Lain lagi sama yang dipikirkan Alia. Perasaan gak menentu. Dia belum bisa menemukan sumber bau itu. Semua tubuh kawan-kawannya sudah dia baui satu persatu. Tapi bau itu gak keluar dari tubuh mereka. Lalu siapa? Semua teman-temannya sudah berkumpul. Kalau bukan salah seorang dari mereka, apa pelayan restoran yang ada di sini? Atau bahkan semua orang yang ada di ruangan ini akan... Alia membuang jauh-jauh pikiran buruknya. Dia terlihat semakin tegang. Dia nggak bisa berkonsentrasi. Jantungnya berdebar hebat. Kali ini Alia benar-benar harus melakukan sesuatu. Alia bertekad nggak akan membiarkan sesuatu terjadi sama teman-temannya. Kutukan yang dia punya seharusnya bisa menyelamatkan nyawa orang, bukan membiarkannya. Selama ini dia merasa terlalu pasrah. Enggak. Kali ini Alia nggak akan diam aja. Dia harus menemukan sumber bau busuk itu. Tekadnya. Alia nggak bisa berpikir jernih. Konsentrasinya buyar. Dia sama sekali nggak bisa menikmati suasana malam itu. Alia beranjak dari tempat duduknya. Dia bergegas menuju ke toilet. Di toilet, Alia berpikir keras. Matanya menatap tajam ke arah cermin. Seperti pion catur, di mana raja sedang dihadang menteri dan benteng. Lawan datang dari segala arah. Alia benar-benar mati langkah. Dia nggak tahu apa yang harus dilakukan. Alia menarik nafas panjang. Jantungnya masih berdebar. Alia, ngapain lo di sini? Sapa seseorang. Alia tersentak dan menengok ke arah suara. Astaga, April. Lo bikin gue jantungan aja ah. Iya. Ternyata itu April. Dia baru sadar kalau sahabatnya itu datang lebih terlambat darinya. Kemudian ini yang nggak pernah terbayang sama Alia sebelumnya. Ketakutan Alia pun akhirnya menemukan puncaknya. Seumur hidupnya Alia belum pernah merasakan shock sehebat ini.
Alia mencium bau busuk menyengat itu. Bau busuk itu dari tubuhnya April. Bener, jelas banget. Bau kematian itu ternyata milik April. Milik sahabatnya tercinta. Alia terperangah. Dia bergerak mundur. Tubuhnya merapat ke dinding. Perasaan Alia remuk. Jiwanya sangat terguncang. Ketakutannya pun udah nggak bisa disembunyikannya lagi. Lalu ia melangkah maju. Air matanya mengalir deras. Di antara sisa-sisa kekuatannya menopang tubuhnya yang lemah. Alia berlari merangkul April. Tangisannya meledak. Jelas saja ini membuat April terheran-heran. Tapi Alia nggak peduli. Dia cuma nggak mau kehilangan sahabatnya. Mulai sekarang, lo nggak boleh jauh-jauh dari gue. Gue bakal lindungin lo. Nggak bakalan gue biarin apapun menimpa lo. Gue janji. Teriak Alia bertubi-tubi. Dan tangisannya semakin kencang. Alia, kenapa sih lo? Nggak bakal terjadi apa-apa kok sama gue. Nggak usah kayak gini juga dong. Maaf ya kalau gue datang telat. Makanya begitu gue sampai, gue langsung nyariin lo di sini. Terang April. Tangannya mengusap-usap pundaknya Alia. Alia nggak mendengar apa-apa. Dia sama sekali nggak bisa menyimak apa yang diucapkan April. Tubuhnya semakin lemas. Kakinya sudah nggak sanggup menopang tubuhnya lagi. Lalu Alia pun roboh. Lokasi Rumah Sakit Amelia, pukul 1.16 pagi. 5 jam kemudian. Alia membuka matanya perlahan-lahan. Dia terlihat bingung melihat keadaan di sekelilingnya. Kamu sudah sadar, Al? Kamu lagi di rumah sakit. Tadi kamu pingsan di toilet restoran. Ini suara Erik. Dia merasa bertanggung jawab atas keselamatan Alia. Dengan setia, Erik dan beberapa orang kawannya menunggui Alia sejak mereka membawanya ke rumah sakit. Kalau bukan mereka, siapa lagi akan menjagainya? Mereka tahu Alia nggak punya family siapapun di Jakarta. Tiba-tiba Alia terperanjak. April, Rick. Alia mengguncang lengan Erik. Dia sudah ingat semuanya sekarang. Tatapan Alia melotot tajam ke arah Erik. Sabar, Al. Kamu tenang dulu ya. Kata dokter, kamu harus banyak istirahat. Badan kamu tuh lemah, bujuk Erik. Sebenarnya dia sempat kaget kenapa Alia tiba-tiba langsung menanyakan April. Jawab dong, Rick. Di mana April? Jangan bohongin aku. Aku tahu April kenapa. Alia merongos. Matanya nyalang. Erik diam. Dia merasa udah nggak bisa menutupi apa yang terjadi sama April. Ikatan batin mereka terlalu kuat. Oke, Al. Aku akan bilang sama kamu, oke? Tapi kamu janji bakalan tetap sabar ya? Alia mengangguk. Bibirnya terlihat gemetar. Alia, panggil Erik lirih. Alia menahan ludah. Sewaktu kamu pingsan tadi, kita dengar kabar dari orang tuanya April kalau dia... Suara Erik berhenti. Dia mengalami kecelakaan waktu menuju tempat acara kita. Alia tersentak. Matanya terbelalak. Dia terlihat menggeleng-gelengkan kepalanya. Mobil yang dibawa April tertimpa truk besar yang mengalami pecah ban. Sekarang April ada di rumah duka. Mendengar itu, Alia langsung tersungkur. Mulutnya menganga seolah nggak mempercayai apa yang didengarnya. Mulutnya gemeretak. Nggak terasa air matanya mengalir membasahi paras cantiknya. Ternyata saat di toilet restoran itu, Alia memang sudah terlambat. April memang sudah pergi duluan sebelum
janji bakal melindunginya. April, ternyata lo datang cuma mau pamit doang sama gue. Gumam Alia serasa tersenyum getir. Ada duka dalam yang menyayat hatinya sekarang ini. Ada keputusasaan yang menggerus jiwanya sekarang ini. Lokasi apartemen Grand Hills pukul 5.25 sore setelah kematian April. Alia berdiri, merenung di atas balkon. Dia masih meratapi kepergian sahabatnya. Tapi kali ini sepertinya dia terlihat lebih tegar. Entah lagi flu atau apa. Dia menutupi mulutnya dengan masker. Rambutnya yang panjang tergerai disapu angin. Gaun putihnya yang putih membuat Alia terlihat seperti bidadari yang tengah melayang. Sesaat kemudian Alia membuka maskernya seraya tersenyum. Senyuman yang aneh. Dia seperti mengukuhkan sesuatu. Semenit kemudian tubuh molek itu pun berubah berlumuran darah. Kepalanya pecah. Tulang-tulangnya remuk menghantam tanah. Gaun dan rambutnya terlihat berantakan. Di antara kerumunan orang-orang yang menjerit histeris, terbaca sesuatu yang jelas dan jasad yang tergeletak itu. Alia give up, guys. Alia menyerah. Itulah yang dia kukuhkan. Dia memutuskan mengakhiri hidupnya dengan melompat dari balkon. Dan masker yang menutupi separuh wajahnya itu adalah penangkal bau busuk yang keluar dari tubuhnya sendiri. Selesai ya teman-teman. Nggak tahu nih teman-teman, cerita ini kisah nyata atau hanya cerita buatan belaka ya teman-teman. Tapi memang kayaknya nggak mungkin ya kita bisa mencium bau kematian seseorang. Kematian seseorang itu rahasia Tuhan teman-teman. Dan tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa mengetahui tentang kematian seseorang, baik dari melihatnya atau mencium baunya. Dan yang lebih bisa disampaikan adalah jangan pernah menyerah teman-teman, apapun masalah kalian. Bunuh diri itu bukan solusi, bukan jalan keluar. Jika kalian percaya bahwa selalu ada di afterlife, kehidupan setelah kematian, percayalah, setelah kalian mati, apalagi terlebih setelah kalian bunuh diri, perjalanan pertanggungjawaban kalian akan sangat berat teman-teman. Alangkah lebih baiknya jika kita meninggal dalam keadaan terbaik, dalam hal beribadah, dalam hal sedang berbuat baik, membantu orang, atau sedang bekerja. Bunuh diri itu perbuatan sesat teman-teman, perbuatan orang yang tidak punya keyakinan bahwa akan ada jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. So teman-teman, jangan lupa untuk terus mengikuti cerita-cerita di channel Ojowedi. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.